Teman-teman Jejak Petualangan, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya sudah ditemani oleh bintang tamu yang cukup senior buat saya. Dan beliau ini adalah seorang pengusaha kopi yang real, bermain di dunia kopi tradisional ya. Karena beliau ini adalah selain pengusaha kopi, dia juga punya kebun ya? Punya kebun kopi. Kebun kopinya ada. Punya kebun kopi, guys, coy. Kebun kopinya ada di daerah sekitar Pangalengan. Nah, inilah bintang tamu Jejak Petualangan untuk episode kali ini. Om Lete, Kang Lete. Selamat sore, Kang Lete. Sore. Saya panggilnya Om Jajam atau Kang Lete atau Bro atau apa ya? Bebas. Mau bro, belete, boleh. Jadi Kang Lete ini punya kebun kopi di daerah Pangalengan. Itu berapa hektar, Kang? Berapa luas gitu? Saya nggak tahu ukurannya. Itu kan tapi tidak datar ya. Oh ya, pegunungan ya? Ya, itu kan di bukit-bukit. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas itu. Tapi tidak mencapai hektaran sih, paling berapa, kalau di sana itu ratusan tumbak lah gitu. Berapa pohon itu ratusan tumbak tuh? Itu ada yang satu kebun itu sampai 1.200 pohon, ada yang 800 pohon, ada yang 50 pohon yang kecil ada. Jadi total berapa? Sekitar hampir 2.000 pohonan. Woi, 2.000 pohon ya? 2.000 pohon. Oke. Dan Om Lete di daerah Pangalengannya sebelah mana? Itu Pangalengannya sebelum Pangalengan Cikalong Johar. Itu Cikalong Johar naik ke atas, itu desanya Desa Mekarsari. Di sana ada lembur yang namanya Cipadarek. Cipadarek. Itu MBPL-nya sekitar 2.700. Wah, edan Kalau yang punya kebun kopi mah permainannya tentang ketinggian. Soalnya di sana itu kan daerahnya, kenapa kopi di Cipadarek itu hampir menyamai dengan Puntang ya. Soalnya MBPL-nya nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, jadi di situ cukup. Soalnya cukup, kopi itu kalau terlalu tinggi itu kadar asamnya tinggi. Oh gitu ya. Kalau terlalu tinggi kadar asamnya tinggi. Tinggi. Jadi kurang enak lah aja, kadar airnya itu lebih tinggi lagi, jadi nggak enak. Jenis kopi yang ditanam kopi apa? Itu semua Arabica. Ateng, itu jenis ateng hijau. Ateng hijau. Oh, ateng hijau. Ada jenis ateng hijau ya? Ateng hijau, terus ada yang Lini es itu, atau ada yang Lini es gitu. Itu tuh Lini es tuh ya kayak seperti ada embunnya gitu. Oh, begitu. Jadi kayak embun, ada embunnya. Ada ateng hijau, ya itu pucuknya yang hijau. Ada yang ateng coklat, ya itunya coklat. Dari 2.000 pohon. 2.000 pohon ya tadi tuh? 2.000 pohon. 2.000 pohon menghasilkan sekitar berapa kilo? Itu teh kalau kadang kemarin hampir sekitar 2 tonan lah. 2 ton? Sekali panen? Ya, setahun. Setahun. Oh, setahun. Kan kalau kopi itu kan panennya itu kan setahun sekali, tapi tidak semua sekaligus langsung diambil. Habis ya. Soalnya per 10 hari, biasanya yang merahnya dulu diambil, nanti ditaruh 10 hari lagi diambil, atau seminggu gitu. Gimana cepatnya merahnya. Jadi total 2 ton tadi tuh ya? 2 tonan ada itu. 2 ton. Jadi kalau selama setahun itu? Ada sedalam. Kalau diuangkan dapat berapa rupiah itu? 2 ton? Kalau kemarin, kalau sebelum ada ini COVID gini, ya diperkirakan itu sekilonya yang basah itu yang cherry sekitar 10.000. 10.000. Kalau sekarang kalau 1 ton itu kan 1.000. Jadi dapat uang? Sekitar 20 jutaan ya. Dah.
20 juta, tapi kan itu kita kan sistemnya di sana itu kan saya dengan teman-teman, dengan saudara. Jadi masih masih kelompok ya. Kerabat ya. Ya, masih ada kerabat-kerabat di situ yang ikut nitip di situ di saya gitu. Iya, jadi kolektif ya. Ya, jadi hasil segitu tuh kita bagi untung lah gitu. Bagi untung ya, bukan bagi rugi. Bukan bagi rugi. Nah, Kenapa terpikir awalnya nanam kopi? Padahal Pangalengan juga kan produk sayurannya juga unggul ya. Iya. Tapi kalau saya ambil dari kopi itu karena keuntungan di kopi itu kerugiannya minim lah, kecil. Resikonya kecil ya? Resikonya kecil. Karena di sana itu kopi itu tidak ada istilahnya, tidak ada harga jatuh. Tidak ada harga jatuh. Terus kopi itu... kopi itu nggak pernah jatuh harganya? Nggak pernah jatuh. Cuman kemarin aja sama COVID ya. Jadi kopi itu kalau mau panen raya itu harga semakin tinggi gitu. Oh, justru semakin banyak ya? Permintaan, semakin harga itu semakin tinggi. Wow. Jadi sangat menguntungkannya bisnis kopi teh. Ya, resikonya di situ, resikonya kecil sih. Kebun kopi sendiri itu langsung dipantau sama Om Lete atau muruhkeun deui ka batur? Saya masih punya teman ya, sama teman gitu. Jadi bareng-bareng gitu. Oh, bareng-bareng. Jadi Om Lete tinggal di situ juga sebetulnya. Ya, seseringnya sih di sana. Saya juga memantau yang... Cuman kalau untuk 2000 tangkal mahnya kudu kita kan bayar batur. Ya. Yang kerjanya kan ada yang mau istilahnya kalau mau dikoren, mau dibersihin, itu nanti saya ada koordinatornya misalkan. Saya suruh lihat dulu ini mau kapan dikoren. Oh, minggu depan harus sudah beres. Berapa orang ya. gitu. Kira-kira habisnya kalau ditotalkan selama setahun perawatan kebun kopi itu habis berapa? Kalau untuk yang sekitar 100 tumbakan itu, kalau yang 100 tumbakan kita membutuhkan pupuk kandang ya. Pupuk kandang sekitar 30 karung. Ya. Seberapa? Orang bodoh matematika mah. 3 kali 3 kan habis 900-an lah. 900 itu tuh satunya 300.000. Sampai ke sana tuh 310-an ya, 300, 3 kali 3 ya 9 tambah 9 18 ya, sekitar 800. Terus yang ngored, kalau yang ngored itu kan kita makainya mau berapa orang. Kalau ada kan ada teman-teman tuh kan ada yang pengen cepat nih. Pengen cepat tapi waktunya pengen cepat, makanya ditambahin orang yang kerjanya. Kalau ngored itu ngebabat rumput ya? Ya, ngebabat rumput ngored itu. Itu paling ya kalau musim hujan gini mah paling sebulan juga udah pada tinggi. Jadi sebulan sekali kalau lagi musim hujan. Kalau musim hujan, kalau musim kemarau bisa 2 bulan gitu. Jadi total pengeluaran untuk merawat kebun kopi itu di bawah 10 juta atau 5 jutaan lah ya? 5 jutaan. Sama yang ngored itu ya. Sebelum sama kopi, bisnis apa dulu ini? Berkebun apa dulu? Dulu pernah berkebun seperti jagung gitu. Cuman nggak terlalu batinanya. Iya. Keuntungannya minim kurang lah. Spektakuler. Ya, cuman ya bukan menghilangkan rezeki ya. Itu juga ada, cuman tapi ikhtiarnya ingin lebih baik ya. Kita carinya yang kita itu kan kalau usaha itu kan kita jangan monoton di situ gitu kenapa kita bisa, kenapa nggak naik lagi, taikin lagi. Berarti udah berapa tahun berkebun kopi total? Sekarang 3 tahunan lebih. 3 tahunan lebih. 3 tahun lebih di sana udah berkecimpung di kopi. Dan sudah jadi warga sana ya sekarang? Belum pindah tapi udah diakui. Udah diakui ya. Udah nyumbang 17 Agustusan. 17 Agustusan disumbang situ. Jadi Om Lete ini kan sebenarnya pencinta Rolling Stone abis. Pencinta Rolling Stone semuanya
harus kreatifnya. Iya, Pencinta Rolling Stone mah. ya. Meskipun nggak punya basic sebagai seorang petani, tapi beliau bisa. Itu sebenarnya adalah contoh buat kita semua ya. Jadi kalau semua kita coba dengan total, dengan serius, itu akan menghasilkan ya Kang. Ya, yang penting mah kita punya keyakinan aja. Kita yang satu mah punya keyakinan dan percaya. Oh itu, udah aja satu, dua itu yakin, percaya, udah kita jalanin aja. Kira-kira mau sampai kapan jadi petani kopi? Insya Allah. Kalau Seterusnya masih ya? bisa. Mau kemana lagi? Kita Terus cobain ada aja. rencana lagi buat memperluas lahan di Cipadarek, di Pangalengan itu? Insya Allah nanti kalau kesananya mau dilihat-lihat lagi, kalau memang ada yang Butuh uang, butuh saya uang, beli. butuh uang, terus kebunnya bagus, pohonnya bagus, ya kenapa tidak? Gitu. Uang mah ada ya? Ya insya Allah. Iya, rada lege emang nih. Karena memang tabungannya dari berkebun itu, kalau omlet itu nggak pernah foya-foya ya. Dan beliau ini udah siap membeli lahan yang, ini orang Pangalengan, kalau misalnya mau jual lahan, ke omletnya aja. Ini udah siap dananya. Dana. Oke Kang, ada yang mau disampaikan terakhir nih? Buat teman-teman jejak patuangan yang ada di manapun. Ya dari saya mah kalau mau usaha, ya kita jangan lihat dulu apa akhirnya ya, kita dicobain aja dulu. Nanti akhirnya mah kan nanti jadi ada istilahnya gini, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, Ya, itu aja. Jadi kita usaha aja dulu, nanti hasilnya kan gimana kita. Kalau kitanya usahanya benar atau serius, ya mungkin hasilnya juga tidak akan mengkhianati. Ya, iya, betul. Keren. Dan, Di situ aja. Ini Kang, saya lupa. Ini teman-teman jejak patuangan, kalau ada yang mau beli kopi ke omlete, bisa langsung? Bisa. Minimal berapa kilo? Boleh kalau untuk coba-coba boleh, mau di green bean-nya, di roast bean, atau yang sudah powder ada, bisa yang tinggal calling aja. Calling aja. Ya, nanti. Ke omlete ya, bisa nanti nomor teleponnya bisa hubungi ke saya. Cuman harganya rada ditaikkan cerita. Bisa hubungi Warung Legend aja. Jadi ke Warung Legend, omlete ini Selalu ada. selalu ready ya. Terus berarti kan tadi kopi yang berbagai macam tahapan ya. Jadi ada level yang masih basah, Ya, mau basah, beli bisa diterima ya. diterima. Dalam bentuk biji keringnya Biji kering. atau udah jadi. Udah disangrai, muncul sudah disangrai, ya. tinggal udah disangrai ada, nutas dibubukin aya, ya, mangga biasa. Oh, jadi teman-teman jejak patuangan semua bisa langsung hubungi Omlete kalau berminat untuk bisnis kopi. Demikian saja, terima kasih buat Omlete. Siap. Oke, teman-teman jejak patuangan, segitu aja perjumpaan saya dengan petani kopi sekaligus pengusaha kopi, Omlete. Mudah-mudahan perbincangan ini ada manfaatnya. Ikuti terus jejak saya, jejak patuangan.